Halo Tribuners, kembali lagi nih di acara kesayangan kalian, Tribun Bastori. Tribun Bastori. Karena Tribun Bastori kan biasanya siang-siang, sore-sore gitu kan. Nah, kembali lagi di acara kesayangan kalian di Tribol, dan hari ini tuh menjadi salah satu episode Tribol yang paling spesial, yang nantinya itu bakal ada isinya. Karena di kesempatan-kesempatan sebelumnya itu emang nggak ada isinya. Ya, sedikit isinya. Ya, 20% lah. Nah, bersama saya Dedi Aziz tentunya yang selalu memberikan informasi-informasi soal Olimpiade dan olahraga dan sepak bola. Dan selalu membuat tor. Ya. Dan kawan saya perkenalkan kenalin diri sendiri. Ya. Ridwan Tuasamu. Dia kembali ke pengaturan pabrik rupanya Tribuners ya. Kalau Tribuners ingat waktu awal-awal Tribol, beginilah penampakan manusia ini. Nah, kali ini kita punya beberapa pembahasan seru Tribuners. Di antaranya ada yang paling hot-hotnya nih, yang lagi sering dibahas sama halayak ramai. Ya, transfer Cristiano Ronaldo dari Juventus ke MU. Wah, ini pembahasan sangat menarik nih, Wan. Gimana nih? Menarik ya. Baru terjadi semalam ya kayaknya. Iya, semalam. Jam berapa tuh? Nggak usah sampai jamnya juga. Oke, ini salah satu, kalau mau dibilang mega transfer sih sebenarnya bukan mega transfer juga, karena Cristiano Ronaldo sudah tidak pada masa-masa jayanya ya. Dia sudah menua. Tapi ini satu transfer yang luar biasa ya dari United. Setelah banyak sekali menghadapi kendala, sempat diberitakan CR7 menuju Manchester City, namun kemudian tiba-tiba United menikung dan welcome back. Sebenarnya juga kalau kita lihat dari sejarah panjang seorang abang laki-laki ini, Cristiano Ronaldo, kalau teman-teman ingat dulu saya pernah bincang-bincang langsung gitu kan. Wawancara eksklusif. Terus kemudian pagi-pagi saya terbangun. Nah, saat itu memang kalau kita lihat sejarah panjangnya si Cristiano Ronaldo ini, dia tidak akan mungkin sih kalau sampai pindah ke Manchester City. Kenapa? Karena ya dia punya ikatan emosional tersendiri gitu dengan Manchester United gitu. Kita tahu bahwa Manchester United punya fans-fans yang sangat militan, yang sangat loyal seperti Rizman Serang ya kan. Sangat militan sekali yang itu. Iya, memang kalau kita lihat sejarah panjang dari Ronaldo sendiri di Manchester United itu dia diambil oleh Sir Alex Ferguson gitu kan. Sir Alex Ferguson dari satu klub di Portugal, Sporting Lisbon, dia diambil ke Manchester United, kemudian dia dibimbing di sana, bermain bersama Wayne Rooney, Ryan Giggs di sana. Waktu itu juga ada Patrice Evra, ada Park Ji-sung segala macam itu kan. Andik Firmansyah. Nah, itulah yang menjadi mungkin tolak ukur Ronaldo kenapa dia memilih ke Manchester United gitu kan. Nah, kalau kita lihat nih Wan, menurut Wawan nih faktor apa sih yang membuat Ronaldo itu bisa hengkang dari Juventus? Anda sudah menjelaskan. Iya, faktor apa yang hengkang dari Juventus? Ya, faktor hengkang dari Juventus tentunya kurang klopnya dia ya bersama para pemain-pemain Juventus, dan mungkin tawaran menarik nih. Tawaran menarik dari klub lain yang membuat Ronaldo harus berpikir untuk berpindah klub. Karena 2 musim ya dia di Juventus, rasanya kalau dilihat dari kiprahnya selama ini dia masih kurang nyaman ya bermain di Liga Serie A Italia. Itulah mengapa dia memutuskan pindah lagi nih ke Liga Premier Inggris. Ya, karena memang gaya permainan Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Inggris tentunya sangat berbeda jauh gitu kan, dimana memang pemain-pemain Italia yang di klubnya sebelum di Manchester United, di Juventus, itu memang mereka memiliki skill-skill yang mumpuni lah. Istilahnya mereka tidak menitik beratkan pada satu orang saja. Gitu. Mereka punya Giorgio Chiellini di sana, ada Dybala di sana, dan akhirnya memang suplai bola ke sang mega bintang Cristiano Ronaldo ini cukup kurang mungkin. Tapi dia tetap menjadi top skor. Gimana dong? Ya, memang ininya dia gitu ya, cetak gol sih. Jawaban Anda sangat pasrah sekali gitu kan. Tapi kepindahan Ronaldo ke United ini melibatkan banyak pihak nih, karena dari sabda-sabda Fabrizio Romano nih,
kepindahan Ronaldo ini melibatkan beberapa pemain United yang pernah bermain bersama dia, bahkan hingga Sir Alex Ferguson nih Tribuners yang katanya langsung menelpon Ronaldo saat mendengar kabar CR7 ini akan pindah ke rival utama Manchester City. Dan nilai belinya pun cukup rendah ya, hanya 20 juta euro. Itu dikonfirmasi lewat postingan sosial medianya dia di Instagram. Dia bilang kalau cuma soal uang, Manchester United memberikan aku segalanya. Solskjaer juga dulu kan dia sempat bermain bersama pelatih MU kan ya, Solskjaer kan ya kan. Dulu dia sempat bermain. Enggak sih. Pernah ya? Pernah lah dia bermain. Oke lah, mungkin pernah. Mungkin pernah ya. Nah, setelah dia bermain bersama si Solskjaer ini, dia mengatakan uang tidak bisa menggantikan ilmu yang telah Solskjaer berikan kepada aku. Ronaldo mengatakan seperti itu. Namun memang apakah kepindahan Ronaldo dari Juventus ke Manchester United ini dirasa worth it? Worth it, bicara soal mengenai biayanya juga cukup lah ya, dilihat di umurnya. Tapi masih menjadi tanda tanya apakah di bawah asuhan Solskjaer ini Ronaldo bisa tetap bersinar seperti Ronaldo yang di klub-klub sebelumnya. Itu masih menjadi tanda tanya semua pihak ya. Iya. Karena memang kita lihat usia Ronaldo saat ini sudah menginjak 36 tahun, yang artinya untuk seorang atlet performa di usia 36 tahun itu mungkin sudah menurun, kecuali atlet tenis meja, Pak. Gitu ya. Iya. Kalau atlet catur mungkin kan, biliar, kartu atau apa, itu memang mereka punya performa yang ya bisa dibilang tidak terlalu mengandalkan fisik. Sementara kita tahu olahraga sepak bola itu memang harus mengandalkan fisik seperti itu. Apalagi di musim-musim sekarang ya, di mana tim-tim Liga Inggris ini lebih sering membeli pemain-pemain muda yang punya kecepatan yang cukup baik, sehingga Ronaldo bermain di Liga Primer dengan kecepatan permainan yang seperti saat sekarang kita lihat dengan umurnya 36 tahun, pastinya akan dipertanyakan sejumlah pihak ya, apakah mampu bersaing dengan pemain-pemain muda lawan. Saya berpikir nanti Ronaldo pindah ke Manchester United ini seperti dia sedang bermain bersama adik-adiknya. Iya dong. Gitu. Tapi memang untuk para fans MU dengan sangat berat hati, kalau menurut saya secara pribadi, jangan terlalu berharap banyak ya dengan kepindahan sang mega bintang Ronaldo, karena sekali lagi faktor umur menentukan. Kalau mungkin ketika misalnya Ronaldo pindah ke MU atau kembali ke MU di usianya dia yang baru menginjak 29 atau 30 tahun, mungkin masih worth it. Tapi kalau sudah 36 tahun, 4 tahun dari sekarang dia akan pensiun. Kan? Mungkin nggak sampai 4 tahun lagi. Nggak sampai 4 tahun gitu bisa kan. jadi tahun depan dia pensiun. Nah, bahkan faktanya Ronaldo ini ketika dia pindah ke Manchester United, postingannya si Fabrizio Romano dan postingannya di Twitter juga itu mengalahkan postingannya Lionel Messi. Dalam apanya nih? Nah, jumlah retweetnya, jumlah like-nya itu. 1 jam. Dalam 1 jam itu Ronaldo bisa mengalahkan jumlah retweet dan jumlah like yang dikumpulkan oleh Messi sejak pindah dia. Saat Fabrizio Romano nge-tweet ini Messi gitu. Iya. Soalnya cara ngebandingin Anda agak membingungkan. Iya, saya juga agak bingung ini. Karena ada Lord di sini ya. Dan salah satu yang dipertanyakan lagi nih, bukan hanya Ronaldo di umur 36 tahun mampu bersaing di Liga Primer, tapi faktor Ole Gunnar Solskjaer nih. Iya. Tentunya dengan minim pengalaman dan dengan segudang pemain yang sekarang dia miliki pun masih belum mampu mengantarkan United ya. Buktinya kemarin 1-1. Lawan yang kemarin 1-1. Final Europa League tahun lalu juga kalah dari Villarreal. Itulah. Makanya jangan terlalu berbangga. Dia cuma, saya ngefans Ronaldo, tapi kita harus membuka mata lah. Dia cuma seorang mega bintang sepak bola. Belum tentu di usianya yang sekarang dia bisa memberikan penampilan yang terbaik, membawa MU juara Liga Inggris atau membawa MU menjadi kampiun di Liga Champions seperti itu. Pastinya susah. Mereka masih punya Chelsea. Iya, jelas. Ada Chelsea. Iya, nanti kita bahas soal Chelsea melawan Liverpool. Nah, selain transfer antara Cristiano Ronaldo dari Juventus ke Manchester United, ada juga transfer dari Kylian Mbappe. Iya. Dari PSG ke kabarnya nih. Tapi belum deal. Kabarnya memang dia dari PSG akan pindah ke Real Madrid. Persebaya. Dia akan pindah ke Real Madrid. Iya, memang
proses transfer dari Mbappe sendiri itu dirasa cukup panjang ya, sangat lama sekali dari zaman tahu bulat kotak gitu kan sampai jadi tahu bulat gitu. Karena memang dari musim-musim sebelumnya itu Kylian Mbappe sudah dikabarkan akan pindah. Nah, saat ini dikabarkan terbaru yang tadi barusan saya baca dari literatur yang terpercaya, Kylian Mbappe itu sudah mulai bosan atau sudah tidak tertarik lagi bermain di PSG. Kalau kita lihat secara logika saja, Kylian Mbappe kenapa dia ingin hengkang dari PSG? Langkah dia hengkang dari PSG itu menurut saya sangat baik, sangat bagus sekali langkahnya. Iya, Kenapa? pindah ke tim Anda. Gitu. Bukan. Kenapa? Karena di PSG dia akan kehilangan tempat. Kita tahu ada Lionel Messi di sana, kita tahu ada Sergio Ramos di sana, kita tahu ada banyak segudang pemain-pemain senior di sana. Kita bicara soal senioritas antara junior dan seniornya gitu. Pastinya juniornya iya. Gitu. Menurut Anda. Kalau menurut Wawan gimana nih? Mengenai apa nih? Mengenai Kylian Mbappe di PSG atau kabar transfernya? Kabar transfernya dia nih. Ya gitu. Kabar transfer dari Mbappe ini sudah dimulai sejak musim panas kemarin sebenarnya ya, hingga kembali dibuka lagi musim transfer. Kabar mengenai kepindahan Mbappe ke Real Madrid ini terus mencuat ya, diberitakan di segala lini, diberitakan oleh segala lini ya. Ya, dan kabarnya memang dia hanya menginginkan Real Madrid nih sebagai tujuan selanjutnya nih. Karena itu angka yang Nah, dia kabar yang beredar orang terdekatnya katanya Mbappe jika akan pindah hanya ke Real Madrid. Ayahnya yang bilang. Ayahnya gitu ya. Ayahnya yang bilang. Hanya ke Real Madrid. Jadi tawaran dari klub lain dia tidak akan memusingkan sepertinya. Seperti itu sih. Ya memang kepindahan dari Mbappe sendiri itu menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para fans Real Madrid di seluruh dunia. Kenapa? Karena pasca kita tidak bisa menutup mata bahwa ketika Real Madrid ditinggal oleh seorang Cristiano Ronaldo, Real Madrid performa bermainnya itu naik turun. Bahkan Hazard pun tidak mampu menggantikan posisi seorang Cristiano Ronaldo. Apalagi sekarang kita kehilangan back. Kita membutuhkan peluru seperti Mbappe. Mbappe bisa jadi back gitu. Ya kalau dia mau jadi back kenapa tidak? Ya. Boleh saja. Iya, itulah. Namun untuk fans Real Madrid nih 24 jam terakhir ini sepertinya mereka jantungnya akan cukup berdetak kencang ya. Kita sedang menunggu sabda. Karena wahyu. Kabarnya nih dari Fabrizio Romano bahwa Real Madrid mengirimkan proposal harga terakhir nih untuk PSG senilai 170 juta euro. Dan itu disetujui. Dan tidak akan naik lagi. Dan itu disetujui PSG. Katanya. Karena PSG mereka kan tim ini ya, maksudnya PSG ini tolonglah PSG ya. Katanya disetujui. Tim mata duitan ya. Tapi kita belum tahu nih, belum ada pengumuman. Sampai pengumuman dan keterangannya itu resmi, maka baru kita bisa mengumumkan bahwa seorang Kylian Mbappe akan masuk ke Real Madrid dan akan menjuarai Liga Champions. Iya, dan Ya, Tribuners, untuk info yang memang dari tadi kita omongin soal Ronaldo dan Mbappe, sayang sekali malam ini kita tidak bisa langsung mendatangkan secara orang Cristiano Ronaldo, tapi kita bisa langsung hadir di tengah-tengah kita seorang Kylian Mbappe. Ya, mari Kylian Mbappe. Nggak mau ya Kylian Mbappe. Iya, rupanya Kylian Mbappe kita Kylian Mbappe Ima Serang, gitu ya. Oke, sudah selesai pembahasan transfer. Oke, kita closing. Assalamualaikum. Ya, selanjutnya Tribuners kita punya pertandingan top di liga-liga Eropa, namun satu aja sih. Liga Inggris. Edisi kali ini cuma pertandingan top Liga Inggris saja ya, karena liga-liga lainnya saya rasa memang ya pertandingan antara klub raksasa melawan klub biasa-biasa saja. Saya rasa di atas kertas juga kita bisa. Benar. Ya, nah kali ini kita punya pertandingan antara kita akan menyongsong nih. Nanti malam ini ada Manchester City melawan SSB Arsenal. Ya meskipun Arsenal berstatus sekolah sepak bola dan sering dijuluki tim lawak, tapi kemarin dia menang. Menang lawan apa? 6-0. Oh, yang kemarin ya? Ya, Aubameyang mencetak hat-trick. Semalam dia menang loh. Itu 6-0. FA Cup kalau nggak salah. Iya. Itu kan memang jagonya Arsenal. Loh, tapi kita harus merespek itu gitu, menghargai. Seperti yang dikatakan Lord Mbappe kita. Ya, Tribuners, satu saat nanti sebelum Lord Mbappe kita kembali ke Madrid, dia akan menampakkan dirinya. Saat ini kita masih simpan dia ya.
sang Lord. Nah, City melawan Arsenal gimana nih, Wan? Membahas pertandingan ini nih sepertinya ya udahlah City gitu. Duh. Karena Arsenal ini 2 match awal kalah. Pertandingan pertama lawan tim promosi sekelas Brentford kalah 2-0. Iya. Pertandingan kedua kalah lawan Chelsea. Mereka bahkan belum mencetak 1 biji gol pun di Liga Inggris nih. Di Liga Inggris ya, tapi terakhir. mereka bisa ya. Dan rekor 2 kekalahan di 2 pertandingan pertama ini sudah terjadi selama 4 tahun. Duh, ada Arsenal ini ibaratkan SSB Mhm. setingkat TK gitu. SSB setingkat TK. Jadi dengan Manchester City yang mempunyai pemain baru seperti Jack Grealish dan di pertandingan kedua kemarin mereka berhasil menang dengan skor telak. Dan fakta menarik bahwa Arsenal tidak pernah mengalahkan City dalam 8 pertandingan terakhir. Seperti yang saya bilang tadi, City lah gitu. Tidak ada peluang sama sekali untuk Arsenal bagaimana bisa mengalahkan Manchester City. Iya, tapi memang kita tahu bahwa Arsenal beberapa kali memang sering mengalahkan City juga. Enggak, Saya 8 main pertandingan PS. terakhir. Saya setiap main PS, Benar. Arsenal selalu menang, Arsenal selalu diunggulkan. Namun sayangnya memang Arsenal diunggulkan hanya di PS. Yes. Ya, tapi memang kita patut menghargai apa yang sudah dilakukan Aubameyang dan kawan-kawan. Iya, ya udahlah, ya kan kita beri mereka apresiasi lah. Setidaknya sekarang meskipun mereka berada di peringkat ke-19 di klasemen Luar biasa. sementara, ya normal lah di 2 pertandingan. Bahkan nih ya, kalau kita ngomong-ngomong soal klasemen nih, justru yang memuncaki posisi teratas itu West Ham United. West Ham United dan ini sedikit di luar ekspektasi kita ya, Wan. Enggak juga, kan masih 2 pertandingan Loh, awal. kita tidak tahu apakah West Ham ini bisa langsung begitu Bisa atau saja gimana. ya. Bisa saja, kita tidak tahu karena bola itu bulat. Sementara Manchester United sendiri berada pada peringkat ke-6. Ya, mereka sekali menang, sekali imbang ya. Iya. Hanya punya 4 poin. Kemudian di atasnya ada Tottenham dan nomor 4 ada Brighton. 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 Brighton itu kayak Brighton. kurang enak tuh. Brighton ya kan. Nah, kemudian di posisi 3 ada Liverpool dan di atasnya ada Chelsea. Nah, kita tidak tahu, pertandingan masih seru, masih banyak pertandingan untuk liga-liga Inggris. Namun memang setelah kita bahas pertandingan antara Manchester City melawan SSB Arsenal, kita punya lagi nih, ada Chelsea Wah, ini versus Liverpool. mending kita bahas ini. Mending kita bahas ini Ini ada tadi ya. lebih keren ya. Lebih berbobot ya. Banyak fans Liverpool di sini yang Iya. di belakang kamera banyak. Sangat banyak. Nah, ngomong-ngomong soal Chelsea melawan Liverpool, peringkat 2 lawan peringkat 3. Iya. Anda sebagai bapak Chelsea Kota Ambon gimana? Chelsea utama. Ya, menyambut pertandingan ini sangat antusias ya kita menunggu pertandingan antara Chelsea dan Liverpool ini selalu berjalan menarik, selalu berjalan dengan tempo yang tinggi, saling menyerang dan biasanya menghasilkan gol-gol yang tipis ya, kemenangan-kemenangan tipis 1-0, 2-0. Jadi dengan datangnya Lukaku ke Chelsea baru-baru ini Diharapkan ya. akan cukup membantu Chelsea nih untuk mengalahkan Liverpool. Tapi catatan menariknya adalah Liverpool punya rekor kandang yang luar biasa ya. Iya. Itu yang akan menjadi tembok bagi Chelsea sih untuk mengalahkan Liverpool. Ya, udah. Kok diam? Udah. Saya masih nungguin nih. Nah, ngomong soal Liverpool, tapi jangan lupa Wan, di Liverpool sendiri mereka punya trio Firmansyah. Trio Firmansyah ini Firmino, Mane dan Salah. Dan kita tahu bahwa Sadio Mane kemarin itu dia berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu orang kulit hitam pertama, pemain Liverpool pertama yang mampu mencetak 50 gol lebih selama karirnya di Liverpool. Ya. Artinya juga akselerasi dari Mohamed Salah juga perlu diawasi nih oleh para back-back dari pastinya. pemain-pemain Chelsea gitu. Kita tahu juga di beberapa pertandingan Liverpool mampu menunjukkan performa terbaiknya gitu. Anda jangan berbangga dulu dengan Lukaku deh. Maksudnya ayolah. Lukaku ya udah. Ya udah kenapa? Tapi memang Liverpool memiliki pemain-pemain yang berkecepatan tinggi ya. Ada juga senjata rahasia mereka yaitu Diogo Jota yang akan mampu memberikan ancaman bagi setiap lawan yang dihadapi Liverpool ya. Dan setiap pertandingan melawan Chelsea biasanya lini belakang Chelsea memang sering keteteran ya melawan pemain-pemain Liverpool yang memiliki kecepatan. Namun semenjak datangnya Thomas Tuchel nih ke Chelsea dengan permainan yang lebih rapat,
terbukti di pertandingan terakhir Chelsea mampu mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0. Itu menandakan pertandingan ini akan berjalan sangat seru ya, pertandingan nanti malam, dan Belum tentu sih. Ya, Liga Inggris. seru sih, seru. Liga Inggris apa serunya maksudnya ya. Loh, Liga Inggris itu seru Lanjut, deh. lanjut. Nah, kita bahas soal prediksi formasi Liverpool melawan ya dibuka di situ. Anda kan punya catatan gitu kan. Prediksi formasi antara Liverpool melawan Chelsea. Dari Liverpool sendiri nih. Gimana? Liverpool diprediksi mereka akan menggunakan formasi 4-3-3 seperti ketika mereka melawan Burnley gitu ya, Tribuners ya. Nah, mereka akan menempatkan 3 trisula ya di depan ya. Ada Mohamed Salah, Diogo Jota, dan Sadio Mane. Kemudian mereka punya di lini belakang mereka punya Alisson Becker seperti biasa, seorang Alisson Becker. iya. Becker. Nah, kemudian di back mereka punya Matip, Virgil van Dijk, Tsimikas gitu. Di lini tengah mereka punya Haji Elliott, Johan Henderson, dan Haji Elliott. oh, Siapa? Harvey. Oh, fans sejati nih. Harvey ya. Kemudian ada Keita juga. Nah, saya ingat waktu saya main PS, waktu masih SD kan main PS 1. Yang HH itu Haji semua. H itu Haji semua. Hugo Almeida, Haji Sama Almeida. sih. Itu paling mudah sekali ya. Haji Almeida. Nah, gimana nih Wan untuk ke Chelsea sendiri Wan? Ya, Formasi Chelsea apa yang dipakai? di bawah asuhan Thomas Tuchel selalu mengandalkan formasi 3-5-2 ya. Di mana lini belakang ada kiper terbaik Eropa Eduardo Mendy, kemudian Rudiger, kemungkinan yang dimainkan adalah Christensen dan Azpilicueta sebagai 3 lini belakang ya, sedangkan di sisi kanan dan kiri, di kanan ada Reece James, di kiri ada Marcos Alonso, di tengah N'Golo Conte, Jorginho, dan Kovacic sih kemungkinan. Rupanya dia sudah di luar kepala ya. Iya, Anda pasti belajar tadi dong. malam gimana ya? Sedangkan lini 2 pemain depan yang akan menggempur nih Lukaku dan kayak Lukaku. Havertz sih. Dan Kayak Havertz, ya. Simon. Nah, pertandingan nanti malam ini akan berlangsung sangat seru. Diprediksi akan berlangsung sangat seru. Jadi Tribuners sekalian langsung saksikan aja nih pertandingan nanti malam antara yang paling seru ya di antara pertandingan-pertandingan yang lainnya ya di Liga Inggris Ya, ya. pasti. Yaitu ada Liverpool berhadapan dengan Chelsea. Kita tahu nanti pasti kedua tim tidak mau, apalagi di awal-awal musim, kedua tim tidak akan mau kehilangan 3 poin penting. Berbagi poin pun mereka tidak akan mau. Ya, dan dua tim yang belum pernah kebobolan ya dalam Nah, pertandingan sangat menarik. pertandingan pertama. Jadi akan sangat menarik dan dinantikan nih siapa yang lebih dulu bisa membobol gawang, dan siapapun yang mereka menangkan pada malam ini itu 3 poin yang sangat berharga ya untuk menggapai puncak klasemen. Iya, karena memang untuk menggeser West Ham itu mungkin sekarang ini masih sangat muda ya. Untuk menggeser ya. Sangat muda. Kan menang geser. Karena iya, cuma menggeser aja. Geser. Ya, ayolah. Nah, selanjutnya Tribuners kita punya drawing Liga Champions yang sudah keluar hasilnya, yang ditunggu-tunggu oleh para Tribuners sekalian. Oke. Hasil drawing Liga Champions. Nah, seperti biasa Luar biasa ya. di Liga Champions ada 8 8 grup. ya, 8 grup. Nah, kali ini kita punya ada grup neraka Liga Champions. Apa-apa aja Wan, grup neraka Wan? Anda tanya saya gitu. Grup neraka mungkin nggak ada yang benar-benar neraka sih. Ada lah. Oh, ada dong, grup B kayaknya ya. Iya. Grup B luar biasa, Atletico, Porto, Milan, dan Liverpool. Wah, Iya, kita tahu nanti Bang Pak, prediksi saya yang akan lolos Atletico dan Milan. Porto gitu. Porto. Ini grup yang mempertemukan Liverpool dan Milan nih, duel klasik Istanbul. Klasik Istanbul. Gila. Yang tidak bisa dilupakan oleh fans Liverpool ya. Apa tuh sih? Apa maksudnya? ya? Apa ya? Istanbul tuh kan? Coba ceritakan. Iya, Istanbul 3 sama gitu. 3-0 babak pertama 9 unggul. Oke. Babak kedua dikejar Liverpool 3 sama dan Oke. memenangkan Liga Champions melalui adu penalti. Wah. Drama pertandingan final Liga Champions yang Tahun berapa itu Wan ya? kurang tahu juga. 2004 ya kayaknya kameramennya. Istanbul Liverpool AC Milan. 2005. Luar biasa. Kameramen kita sangat Sangat mendalami. Nah, tapi
Dan sayangnya 2007 Liverpool justru kalah nih dari AC Milan. Jadi pertandingan di grup ini akan menyajikan satu pertandingan klasik yang luar biasa. Iya, sangat panas ya jika aslinya dimatikan ya, Wan. Iya, jangan dimatikan gitu. Masih lama. Sebelum kita membahas klub-klub neraka yang ada di Liga Champions atau klub yang berpeluang untuk lolos ke 16 besar, tolong dijabarkan dulu lah, barangkali ada Tribuners yang ketinggalan informasi soal drawing Liga Champions. Di grup A ada klub apa aja tuh, Wan? Harusnya saya yang gitu kan anak host. Oh iya, coba ulang. Nggak usah. Di grup A ada Manchester City, PSG, Leipzig, dan klub Brugge. Ini juga menarik nih. City, Tentunya PSG. City dan PSG akan lolos ya pasti. Oh, belum tentu. Belum tentu ya. Leipzig ini kuda hitam dari Jerman yang musim lalu bisa menyulitkan tim-tim lawan. Di grup B ada apa aja nih? Nah, di grup B seperti tadi yang udah disebutkan. Grup C. Grup C. Nah, di grup C itu ada Sporting CP. Sporting Lisbon gitu ya, Sporting Lisbon. Sporting Contact Person. Kemudian ada Borussia Dortmund, kemudian ada Ajax Amsterdam dan Besiktas. Wah, ini tim-tim yang sering memberikan kejutan. Oh gitu. Borussia Dortmund pernah mengalahkan Ya, Barcelona, pernah mengalahkan Madrid. Kemudian juga ada Ajax Amsterdam di mana memang pemain-pemain yang saat ini membintangi klub-klub Liga Eropa, mereka jebolan dari Ajax Amsterdam. Ya. Nah, kemudian juga ada Besiktas, salah satu klub nih, luar biasa. Salah satu tim yang punya banyak pendukung juga. Iya. Kemudian di grup D ada apa, Wan? Di grup D ada Inter Milan, kemudian Real Madrid, Shakhtar Donetsk, dan ketemu ini nih lagi. Sheriff dari mana? Ini sepertinya salah satu Sepanjang saya mengikuti Liga Champions, saya baru lihat Sheriff Tiraspol. Ini sepertinya salah satu debutan ya di Liga Champions. Iya, debutan Liga Champions. Oh, menarik juga ada Inter Milan versus Real Madrid nih. Iya. Saya lihat nanti seperti apa. Kemudian ada di grup E, ada Bayern Munchen, kemudian ada Barcelona, ada Benfica dan Dinamo Kiev. Ya klasik lah ya. Kita tahu Barcelona dan Bayern Munchen berpeluang lebih gampang sih. Siapa tahu Dinamo. Nah, kemudian Wan, lanjut Wan. Di grup F ada apa? Ada Young Boys, Atlanta, dan Villarreal. Anak muda. Klub namanya anak muda. Anak muda Young Boys. Oh, ada MU juga. MU sengaja. Di sini kita punya ada Jong Ambon FC gitu kan. Kemudian di grup G ada Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg. Di grup H. Kemudian di grup terakhir ada juara grup Chelsea, Juventus, Zenit, dan Malmo. Ada juara grup ya, langsung juara grup ya. Nah, tapi Wan, fakta menariknya nih, sempat jadi pembahasan juga di para pencinta sepak bola bahwa ada yang namanya pengaturan dalam drawing Liga Champions. Nah, ada namanya pengaturan bola panas dan bola dingin. Apakah Wawan mengetahui hal itu? Tidak pastinya. Saya sudah tahu. Kabar pasti tahu kan. Kita sebagai pecinta sosmed selalu mendengar kabar-kabar seperti itu. Namun kalau pribadi saya sendiri kurang percaya dengan adanya pengaturan seperti itu ya. Tapi itu konspirasi ya berarti ya menurut Ya, Wawan? itu masih konspirasi. Tapi kalau saya sendiri saya percaya. Kita lihat bahwa kalau kita perhatikan dari 8 grup, 6 grup diantaranya diisi oleh 2 klub teratas. 2 klub yang paling diunggulkan. Sisanya klub-klub biasa aja. Itu kan Kebetulan. undian secara pot. Jadi ada pot 1, ada pot 2 di mana pot 1 berisikan tim-tim yang memang tim-tim yang pada tahun kemarin dianggap kelas 1, juara-juara liga. Kemudian di pot kedua ada tim-tim yang di bawahnya mereka. Jadi saya rasa undian seperti itu wajar-wajar saja. Tapi kalau yang statement yang dikatakan oleh mantan presiden FIFA, Kenapa? undian bola yang tim-tim unggulan itu didinginkan dan tim-tim biasanya dipanaskan, ada bola panas dan bola dingin. Karena kalau kita lihat nih Wan ya, di grup A kita punya 2 klub unggulan, ada Manchester City dan PSG. Di grup B kita punya Atletico dan Liverpool. Nah, di grup C kita punya tidak ada dan di Nah, di grup C kita punya Borussia Dortmund dan Ajax Amsterdam. Nah, di grup D kita punya Inter Milan dan Real Madrid. Di grup E sudah jelas ada Bayern Munchen dan Barcelona di sana. Sementara grup F sendiri ada Villarreal dan Manchester United. Di grup H ada Chelsea dan Juventus di atasnya. Sisanya klub-klub biasa aja, Wan. Gimana, Wan? Ya memang gini sih. Kalau dilihat ya, anggaplah grup B ya. Atletico kan juara liga nih. Juara liga. Dia beda pot dong dengan Liverpool. Liverpool kan di peringkat bawah. Tentunya beda pot. Jadi kemungkinan bertemunya itu
pasti ada. Kemungkinan bertemu pasti ada ya. Iya. Berarti Begitupun tidak percaya. Milan yang berada di pot 3, kemungkinan untuk masuk ke grup B itu pun besar sekali kan. Itulah yang mengapa adanya grup neraka, karena ketika 3 tim ini berbeda pot, kemungkinan untuk bertemu itu besar. Iya, itulah, tapi ya itulah sebatas konspirasi-konspirasi yang Yes. memang yang kalau tidak sepak bola tanpa konspirasi itu kurang. Benar. Tuh. Kayak saya masih ingat dulu waktu zaman sebelum ada VAR ya kan, di sepak bola itu wah luar biasa sekali kita main bola Ya. itu, nonton bola wah Offside gitu kan, offside. emosinya itu lebih kerasa. Saya dulu waktu kecil banting stick PS gara-gara Lebih itu. keren ya kayaknya. Lebih keren gitu. Sekarang aduh ada VAR dan lain sebagainya. Nah, ini nih segmen terakhir kita punya segmen terakhir di mana akhirnya nih. Akhirnya BRI berarti. Hah? BRI Liga 1. Akhirnya Liga 1 di Indonesia kembali Benar. bergulir. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans-fans sepak bola lokal ya, sepak bola lokal kita ya. Nah, Oh, bukan cuma lokal dong. Ini Liga 1 kan dinonton di banyak negara. Kongo. Kongo nonton Liga 1 nih kayaknya nih. Nah, Liga 1 kali ini berbeda dengan musim sebelumnya, Wan. Di musim sebelumnya itu Liga 1 bertajuk Shopee Liga 1. Kita tidak apa-apa nyebutin merek karena dia bertengger bersama PSSI Ya, di situ. apa ya? Iya. Nah, kali ini mereka punya sponsor yang lebih besar, Menggandeng salah satu bank. salah satu bank BRI. Nah, kali ini mereka menggandeng BRI dengan nama kompetisi BRI Liga 1 dan dibuka dengan pertandingan klub besar Bali United dan klub biasa aja Persik Kediri. Loh. Mohon maaf Persik Kediri. Kediri nih klub besar loh. Sebentar Wan. Ini saya jadi mikir nih Wan. Kalau liga-liga top Eropa ya kita bully fans-fansnya ya. Ya. Fans mereka di Indonesia ya palingan cuman bacot gitu kan ya. Ini saya khawatir nih kita bully fans, kalau misal liga masih bergulir kita bully fans-fans yang klub lokal nih. Bahaya nih. Dibakar aja. Baik, pertandingan dibuka, kompetisi dibuka dengan pertandingan antara Bali United dengan Persik Kediri. Bawa nonton? Ya, enggak. Iya. Jadi tapi kabarnya ya Bali menang kan? Iya, benar. Bawa nonton? Iya. Benar, Tribuners. Sorry Tribuners. Wah, ini lumayan lucu nih hal-hal yang mendadak kayak begini. Nah, Tribuners, pertandingan antara Bali United dan Persik Kediri itu diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Senayan ya. Iya, itu menjadi salah satu pertandingan perdana, bukan salah satu, itu menjadi pertandingan perdana yang memang sengaja dilaksanakan di GBK untuk menjadi ajang uji coba juga apakah penonton datang. Oke. Rupanya tidak. Karena saya rasa kalau ada orang Bali di masa pandemi mau nonton sampai ke Jakarta, saya rasa wah, kurang. Kemudian juga dengan Persik Kediri. Nah, pertandingan dimenangkan oleh Bali United dengan skor tipis 1-0 dan ya. dicetak pada menit ke-83 juga oleh Muhammad Rahmat. Wih, Tahu dong. tahu dia Muhammad Rahmat. Kan kita harus baca dulu nih sebelum masuk. Ya, pertandingan dimenangkan oleh Bali United dengan begitu Bali United saat ini sedang memuncaki posisi Pasti dong. Pasti dong. Dan Persik Kediri di paling buntut nih. Semangat untuk Persik Kediri. Ya, semangat untuk Persik Kediri. Nah, menariknya tadi malam itu ketika Liga 1 sudah bergulir, banyak pengamat sepak bola, praktisi sepak bola itu yang cukup merasa senang ya dengan ini. Wah. Dengan bergulirnya Liga saja mereka sudah senang. Pastinya ya. Karena memang hampir 2 tahun. Di musim 2 pertama, tahun, ya. di musim pertama cuma 3 match yang dipertandingkan, setelah itu hilang karena pandemi. Nah, semoga para fans sepak bola ini bisa, supporter ini bisa menahan diri ya, Wan. Hah? Bisa menahan diri untuk tidak datang ke stadion dimanapun kalian berada. Karena kabarnya nih untuk Liga 1 sendiri, kalau misal ada satu supporter sepak bola satu saja yang datang ke stadion, maka klub bisa kena sanksi. Ya sebenarnya dari pihak keamanan juga ya, bagaimana karena kalau satu tim mau menghimbau kepada supporter yang jumlahnya puluhan ribu kan pasti adalah beberapa yang melawan dan datang. Bagaimana caranya untuk agar mereka tidak masuk ke stadion ya? Pengamanan ya, memperketat pengamanan di sisi lapangan. Tapi memang laga perdana tanpa penonton ini di Liga Indonesia mungkin dirasa cukup ini untuk para pemain ya, karena
kita tahu bahwa penonton atau supporter itu menjadi pemain ke-12 meskipun jumlah mereka ribuan. Benar. Iya dong. Ya, Tidak lucu ya. Nah, faktanya di GBK itu dari 1 hari sebelum pertandingan Persik Kediri melawan Bali United itu sudah dipenuhi oleh petugas yang berjaga-jaga. Ya. Yang penuh justru petugas. Ngapain? Nah, jadi gini, supporter dilarang datang, petugas penuh. Oh gitu. Iya, karena mereka kan Mereka berjaga-jaga, berjaga. Tribuners ya. Mereka berjaga-jaga. Kita tahu kan petugas-petugas kita kan pasti memakai masker, Pasti dong. menjaga jarak. Iya. Ya, menjaga jarak gitu kan. Nah, ini yang masih menjadi, tapi ya udahlah, saya rasa Ya, memang berarti pertandingan dijalankan dengan protokol kesehatan ketat ya? iya. Tidak juga sih. Enggak juga ya? Kalau kita ngomong protokol kesehatan yang ketat juga enggak juga. Kenapa nih? Kenapa? Karena kalau protokol yang ketat itu apa? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Berarti ini 2M. Apa? 2M kan, pakai masker, cuci tangan, mencuci tangan. Menjaga jaraknya enggak? Cuci tangan sih enggak sih. Ngapain juga cuci tangan, kan pemain ini kan. Ya, tapi menariknya dari informasi-informasi ya, bahwa Di mana nih websitenya, Wan? bla 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 gitu. Blablabla.com gitu. Tribunambon.com. Tribun Ambon, Ya. Tribun News. Tribunnya. Sebelum pertandingan bergulir, pemain nih harus sudah PCR terlebih dahulu, kemudian staf-stafnya harus diantigen setelah masuk ke dalam hotel. Gawang-gawang dan rumput pun sebelum pertandingan Desinfektan. katanya disemprotkan desinfektan ya, bukan by fresh. Wah, ini Nggak lucu. agak ini Oke. ya, tidak lucu nih. Maksudnya pertandingan sepak bola saya rasa cukup buang anggaran ya. Anggaran yang Ya, dikeluarkan beli desinfektan. lebih ya, Tapi, beli desinfektan. Loh, PCR 1 orang 1 itu loh, setiap pertandingan. Setiap pertandingan. Loh. Ya, setiap pertandingan. Setiap pertandingan dan ada 30 lebih pertandingan setelah itu. Dan dalam setiap tim pemain biasanya yang dibawa berjumlah sekitar 18 Satu klub ya. ditambah asisten-asisten Ya taruhlah segala 25 lah, macam. 30 orang lah yang datang. Nah itu mungkin akan menjadi satu PR tersendiri untuk PSSI kita. Tapi mau tidak mau ya, Dad, itu harus dilakukan demi bergulirnya si liga. Kan tidak lucu kalau misalnya lagi Liga bergulir 1. tiba-tiba di-cut lagi. Kasihan pemain-pemain bola lokal kita gitu. Selain itu juga ada kendala pemain asing yang tak bisa bermain lantaran belum vaksin. Iya, gitu. Ini dikarenakan Liga 1 ini menggandeng aplikasi Peduli Lindungi ya, yang memang selama ini menjadi patokan dari pemerintah dalam melihat pemain mana saja yang masyarakat mana saja yang sudah melakukan vaksinasi, yang mana saja yang sudah melakukan tes PCR ya. Di kendala pemain asing ini karena dalam aplikasi tersebut tidak bisa memasukkan pemain asing nih. Iya. Jadi yang Karena mereka punya daftar vaksin sendiri di ya, negara mereka asalnya. punya daftar vaksin Iya. sendiri. Namun sepertinya sudah bisa diselesaikan dengan cara mereka harus memberikan kartu vaksin secara manual dan kemudian akan diinput oleh badan liga ya. Iya. Semoga itu bisa terrealisasi karena kita tahu kalau dari Persebaya sendiri kan saya bonek. Nggak ada pemain asing. Kalau dari Persebaya sendiri itu memang ada 4 pemain Persebaya, 4 pemain dari luar pemain asing Persebaya, diantaranya ada Ali Sesai, Taisei Marukawa, terus ada Jose Wilson dan Bruno Moreira yang sampai saat ini tuh mereka masih terkatung-katung. Karena kebijakan setiap negara itu kan beda-beda mengenai vaksin. Ada yang mengharuskan, ada yang memang melarang. Nah kebetulan mereka bermain di Indonesia, di mana Indonesia itu ya dibilang mewajibkan juga tidak. Tapi kalau tidak vaksin tidak bisa masuk mall. Nah, bro. Ya agak ini ya maksudnya. Ya itu urusan kita kan bahas dulu. Nah, pemain-pemain asing ini nantinya seperti yang tadi Wawan katakan mereka harus bawa kartu vaksin mereka. Dan saya pastikan mungkin kalau dari luar negeri itu kartu vaksinnya berbentuk kartu ya. Kurang tahu juga ya, mungkin. Karena kalau di Indonesia kan kartu vaksinnya berbentuk kartu. bukan kartu. Apa? Kertas ini ya. Kartu dibuat dari kertas. Bukan. Gimana? Dompet. Nggak usah. Iya, karena memang ya kita tahu lah Indonesia kan. Negara dengan penduduk. Yang jelasnya dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun yang pemain asing bawa dari negara mereka, yang jelas informasi tersebut menunjukkan mereka ini sudah mengikuti vaksinasi. Ya. Tapi kembali lagi kita tunggu saja keputusan gimana dari PSSI. Nah, Haus nih. Keputusan gimana dari PSSI sehingga memang
liga bisa bergulir dengan lancar, kemudian pemain-pemain asing kita juga bisa merasakan rumput di Indonesia dan ketidakjelasan di Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada satu pertandingan yang akan kita bahas, Iya. tapi mungkin karena kalau kita bahas sekarang juga pertandingannya akan berlangsung. Pertanyaannya kapan? Ya, nanti malam jam 9. Nanti malam. Jam 9 waktu Indonesia. Waktu kita udah habis ya? Waktu kita sudah habis antara Sayang Persipura sekali. melawan Persita Tangerang. Nah, langsung prediksi ya. Langsung prediksi. Antara Persipura melawan Persita Tangerang itu prediksi saya menurut hal-hal yang sudah saya kumpulkan di otak saya selama 2 menit terakhir itu ya 2-0 lah. Untuk Persita? Untuk Persipura lah. Oke. Persipura, tim Mutiara Hitam. Sama sih, 1-0 lah untuk Persipura. 1-0 untuk Persipura. Nah, ngomong-ngomong soal Persipura, Tribuners, kali ini kita punya pemain Persipura. Oh iya ya? Ada. Ada. Iya, dia berinisial RS, gitu kan? Ya RS, silakan masuk RS. RS malu-malu ya. Ya, Tribuners, sayang sekali waktu kita sudah habis untuk menemani Tribuners kalian di malam minggu kalian. Mungkin kalian lagi pacaran atau lagi duduk nongkrong di mana gitu. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap patuhi pemerintah, tetap vaksin, dan kalau tetap vaksin tiap hari Hari ya, semakin banyak nih. Iya, tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan lah pokoknya. Nah, Tribuners, Terima kasih sudah nonton. Jangan coba closing sekali. Belum siap sih kayaknya. Ya, Tribuners, kita akan Belum kembali ada lagi di di hari kepala Senin. nih. Kita akan kembali lagi di hari Senin tanggal 20 tanggal 31. 31. Tanggal 30 dong. 31 dong. Oke, tinggal tanggal 31 Agustus 2021, dan tentunya di hari Senin itu yang membuat Thor adalah Ridwanto Samu. Ya, terima kasih. Saya Dedi Aziz, jurnalis Paralimpiade, undur diri bersama kawan saya. Saya Ridwanto Samu, jurnalis. Anda jurnalis di atas kasur. Salah dong. Jurnalis andalan Murad Ismail. Halo Bapak Murad. Putra Bapak Murad dan Ibu Widya Ismail. Ya, kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.